Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu telah membaca kalimat barusan, kalimat yang begitu mendalam dan menyadarkan saya betapa pentingnya tanggung jawab seorang guru di dunia pendidikan. Sebagai pendidik, saya merasa terhormat dan bangga dapat berperan dalam membangun generasi muda yang berkarakter, cerdas, dan mampu menjawab tantangan global. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Miftahul Hasan, guru matematika SMA Negeri 7 Malang. Saya sudah 7 tahun mengajar di sekolah ini. Sejak sebelumnya, yaitu kurikulum 2013, dan sekarang sudah sepenuhnya beralih ke kurikulum Merdeka, saya menemukan keresahan-keresahan yang saya alami sejak pertama kali mengajar di sini. Saya mulai menemukan keresahan terkait dengan pembelajaran, mulai dari tuntutan materi yang harus selesai, lalu siswa harus mendapatkan nilai yang bagus di bidang akademiknya, dan tagihan administrasi yang rumit. Namun, tantangan yang ada membuat saya semakin tergerak dan berubah dari yang awalnya guru template, jadi guru yang masih konvensional, sekarang lebih mengedepankan minat, bakat, dan juga potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Sejak diterapkannya kurikulum Merdeka tahun 2022 di sekolah ini, saya merasakan dampak yang begitu besar antara keselarasan tujuan saya terkait dengan mengembangkan minat dan juga bakat siswa. Mulai dari ditiadakannya penjurusan hingga muncul P5, di mana P5 ini melatih siswa untuk dapat mengembangkan karakter-karakter profil pelajar Pancasila. Kurikulum sekarang sebagian besar mendukung belajar siswa. Siswa diberikan kesempatan secara luas dan bebas untuk menentukan gaya belajarnya masing-masing, menentukan minat dan cara belajarnya masing-masing untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Guru di sini berperan sebagai fasilitator, di mana fasilitator di sini tetap mengawal siswa agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di awal. Selama kurang lebih 2 tahun melaksanakan kurikulum Merdeka, saya telah melakukan berbagai hal yang memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, saya mulai mengajak peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas, di mana jika di kurikulum 2013 sebelumnya, kesepakatan kelas ini saya buat berdasarkan keinginan saya sendiri, dan siswa diminta untuk patuh terhadap kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Namun di kurikulum Merdeka ini saya ajak siswa untuk membuat kesepakatan kelas yang diinginkan. Dengan media Google Classroom, kesepakatan kelas itu dapat terlaksana. Jadi teknisnya, ketika akan membuat kesepakatan kelas, siswa diminta untuk menuliskan kesepakatan yang diinginkan di Classroom. Kemudian saya dan juga seluruh siswa membahas satu persatu kesepakatan yang telah dituliskan oleh siswa. Nah, kesepakatan yang disepakati satu kelas bersama ini akan dirumuskan menjadi kesepakatan kelas untuk pembelajaran matematika. Saya merasa bangga dapat melakukan hal ini karena siswa dapat memberikan aspirasinya terkait kesepakatan kelas yang membuat siswa nyaman, tenang dalam melaksanakan pembelajaran. Merdeka Belajar mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk mengenal gaya belajar masing-masing siswa. Dan saya telah menerapkan hal tersebut, di mana saya telah menerapkan diferensiasi konten ketika melaksanakan pembelajaran. Saya menyediakan jenis bacaan untuk siswa yang memiliki gaya belajar read and writing. Kemudian saya juga memberikan video pembelajaran untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual dan auditori. Dan saya memberikan gambar-gambar, kemudian bagan-bagan yang dikemas dalam bentuk PowerPoint untuk memfasilitasi siswa dengan gaya belajar visual. Dalam hal ini, guru menyediakan berbagai bahan ajar untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa. Merdeka Belajar juga merubah
cara pandang saya terkait dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Jika dulu di kurikulum 2013, ketika ulangan harian mungkin hanya sekitar 10-20% siswa yang mencapai nilai KKM. Apakah saya memiliki ketidaktepatan dalam penyampaian materi? Mungkin iya. Maka dari itu, di kurikulum Merdeka ini saya mengubah proses pembelajaran yang ada di kelas menjadi lebih berperan kepada siswa. Jika dulu di kurikulum 2013 saya hanya menggunakan metode konvensional, di kurikulum Merdeka ini saya menekankan siswa untuk lebih berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran. Contohnya kegiatan diskusi maupun presentasi. Nah, diskusi dan presentasi yang saya ajarkan di sini, yang saya terapkan di sini, itu tidak sekedar hanya presentasi kemudian siswa mendengarkan. Namun di sini saya juga mengajak siswa untuk berpikir kritis terhadap presentasi yang disajikan oleh temannya. Nah, presentasi-presentasi ini juga saya harapkan itu dapat melatih komunikasi matematis siswa, di mana di sekolah saya ada beberapa siswa itu yang masih kesulitan dalam komunikasi matematisnya. Memang berat di awal karena intake siswa yang ada di sekolah saya mungkin tidak sebagus sekolah-sekolah yang lain. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat saya untuk dapat terus menumbuhkan siswa-siswa yang dapat berpikir kritis dan juga mampu berkomunikasi secara matematis dengan baik. Dari 10-20% siswa yang tuntas ulangan harian matematika, saya memiliki keterbukaan wawasan terkait dengan diferensiasi penilaian. Nah, sejak 2 tahun kemarin, saya sudah menerapkan diferensiasi penilaian, di mana siswa saya minta untuk memilih sendiri, mau penilaian secara tertulis, mau penilaian secara lisan, maupun membuat produk. Nah, secara teknis, H-7 hari sebelum dilaksanakan penilaian harian tersebut, saya meminta siswa untuk memilih, mau memilih tulis, lisan, atau produk. Nah, pemilihan ini itu menggunakan Google Classroom. Jadi, siswa menggunakan media Google Classroom. Di sana siswa dapat memilih penilaian yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya dari siswa. Sebelumnya, pasti sudah saya berikan kisi-kisi terlebih dahulu, entah itu mau tes tertulis, tes lisan, maupun produk. Nah, untuk tes tulisnya sendiri, itu saya memberikan soal model AKM. Nah, untuk tes lisannya, saya memberikan 3 soal dengan tingkat kesulitan mudah, sedang, dan sulit. Nah, sementara untuk produk, saya memberikan kisi-kisi berupa rubrik penilaiannya, kemudian panduan untuk memenuhi produk yang diinginkan. Misal, contohnya, saya sudah menerapkan produk membuat poster, kemudian membuat flashcard, membuat materi presentasi, dan juga membuat komik. Ternyata hasil dari diferensiasi penilaian ini impact-nya sangat besar. Nah, siswa jadi memiliki kemampuan lebih atau bahkan memunculkan potensi yang sebenarnya tidak diketahui oleh siswa. Nah, salah satu contohnya jika siswa memilih tes lisan, siswa mampu meningkatkan kepercayaan dirinya untuk menyampaikan secara komunikatif terkait dengan pemahaman materi dalam mata pelajaran matematika. Nah, untuk yang memilih produk, di sini siswa juga terfasilitasi. Jika dia memiliki kemampuan di bidang IT, maka pembuatan bidang IT itu sangat baik untuk siswa tersebut. Namun, saya tidak hanya sekedar memberikan rubrik baik atau tidaknya produk tersebut, namun juga terkait dengan pemahaman materi yang terdapat pada produk. Hal-hal yang telah saya lakukan tadi membuat saya bangga karena kurikulum Merdeka ini mampu memfasilitasi siswa belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Guru sebagai fasilitator tentu
harus tetap memantau perkembangan para siswa. Memang dibutuhkan nilai-nilai keikhlasan, kemudian nilai-nilai kesabaran, dan juga semangat yang tinggi untuk dapat memfasilitasi siswa belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Tantangan yang saya hadapi dalam penilaian berdiferensiasi ini tentunya lebih berat jika dibandingkan saya menggunakan satu jenis penilaian, yaitu penilaian tertulis. Karena jika kita menggunakan penilaian tertulis, otomatis kita tinggal melakukan koreksi dengan kunci jawaban yang sudah kita buat. Nah, tapi dengan penilaian terdiferensiasi ini, saya memerlukan waktu yang ekstra untuk mengoreksi produk maupun tes tertulisnya. Nah, untuk mengoreksi tes lisan itu dapat saya nilai langsung di hadapan siswa. Namun, hal ini justru memiliki keuntungan bagi siswa. Karena untuk siswa-siswa tertentu yang memiliki keterbatasan kemampuan di bidang matematika, kebanyakan akan mengambil produk. Nah, di sini siswa tersebut akan memberikan atau menguji pengetahuan yang telah dipelajarinya itu dalam bentuk lain selain tes tertulis. Karena mungkin ketika tes tertulis siswa mengalami beberapa kondisi yang tidak optimal, maka siswa dapat memilih produk untuk mengoptimalkan kemampuan pemahaman materinya. Mari kita renungkan Bapak Ibu semua, apakah kita sudah melakukan hal kecil kepada siswa untuk mendorong bakat, minat, dan kemampuan siswa di bidang pendidikan. Di era digital ini, kemampuan siswa diperlukan tidak hanya sekedar menuntaskan materi-materi yang cukup padat, namun juga memiliki soft skill, kemampuan-kemampuan lain untuk menunjang portofolio siswa tersebut. Guru sebagai fasilitator sangat perlu membantu siswa dalam proses belajarnya. Kita tidak serta-merta membiarkan siswa belajar sendiri, namun guru perlu mengarahkan siswa agar sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Semoga cerita bangga menjadi guru saya ini dapat menginspirasi Bapak Ibu semua dalam membantu siswa untuk mencapai potensi yang dimilikinya dan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Saya Miftahul Hasan, bangga menjadi guru, berani menginspirasi.